Nah, ini luar biasa nih Mas Raffi ini harus menjadi panutan entrepreneur sukses, memberikan manfaat untuk banyak pelaku UMKM, memajukan daerah, dan sangat inovatif. Maju kita Mas. Mas Diko ini yang lebih muda, lebih kreatif, panutan kita semua. Gas! Bismillah. Aktor dan presenter Raffi Ahmad sempat FYP di platform TikTok terkait pilkada yang akan digelar serentak pada November mendatang. Dalam sejumlah video yang beredar di dunia maya, tampak Raffi Ahmad menjalani sesi pemotretan bersama Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Sesi foto antara Raffi dan suami dari aktris Cha-Cha Frederica itu kontan membuat publik menduga jika Raffi Ahmad akhirnya mengikuti jejak artis lainnya terjun ke panggung politik praktis. Apakah pemilik Rans Entertainment ini akan menyasar panggung politik di tingkat kabupaten, kota, bahkan tingkat provinsi? Bagaimana pula peluang Raffi Ahmad menurut pakar jika benar-benar dirinya ikut berkompetisi? Jika ditelusuri momen Raffi Ahmad dan Diko M. Ganinduto melakukan sesi foto bersama pertama kali terlihat di Instagram Raffi Ahmad beberapa waktu lalu. Dengan mengenakan pakaian serba putih, keduanya terlihat berpose di lapangan tenis milik Raffi Ahmad. Karena hal tersebut, suami Nagita Slavina itu diisukan maju ke Pilkada Jawa Tengah atau Jateng. Raffi Ahmad yang ditanya mengenai hal tersebut belum mau menjelaskan lebih lanjut. Meski belum mau bicara lebih jauh, Raffi Ahmad berjanji bakal buka suara mengenai hal tersebut. Tapi belum jelas kapan ayah Rafathar dan Rayanza itu bakal bersuara. Sama dengan Raffi, Bupati Petahana Kendal, Diko M. Ganinduto hanya menjawab singkat dengan minta didoakan saat dihubungi awak media via pesan singkat. Diko yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar diketahui dilantik sebagai Bupati Kendal pada 26 Februari 2021. Ia didampingi Windu Suko Basuki selaku Wakil Bupati. Pasangan nomor urut 1 ini diusung Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Perindo pada Pilkada Kendal 2020 lalu. Sebelum foto Diko dan Raffi Ahmad beredar, ayah beranak satu itu juga sering berkunjung ke beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah. Spanduk bergambar Diko yang bertuliskan Jateng lebih baik juga sudah tersebar di sejumlah tempat. Hal ini merupakan petunjuk yang cukup jelas jika Diko bakal bertarung di level pemilihan gubernur Jawa Tengah. Terkait dengan hal itu, sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kendal Bagus Bimo Alit mengatakan, Diko memang sering mendatangi beberapa daerah untuk kegiatan silaturahmi. Bimo pun mengakui dirinya meminta Diko supaya kembali maju menjadi calon Bupati Kendal. Bimo mengatakan Kendal masih membutuhkan sosok seperti Diko, tokoh muda yang visioner untuk membangun Kabupaten Kendal. Apakah ini berarti keinginan Diko yang ingin maju di level gubernur harus urung? Karena partai pengusung ingin Diko melanjutkan periode keduanya sebagai Bupati Kendal. Bukan tanpa alasan, Diko berniat gandeng Raffi Ahmad pada kontestasi pilkada yang akan digelar serentak pada November 2024 tersebut. Suami Nagita Slavina itu rupanya sudah masuk dalam radar Partai Golkar untuk dilirik maju dalam pilkada Jawa Tengah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli mengungkapkan, meski partai berlambang pohon beringin ini belum memutuskan bakal calon yang akan maju berkompetisi Pilgub Jawa Tengah mendatang. Namun sejumlah nama telah masuk dalam radar dan menguji nama-nama itu dalam survei internal. Sejumlah nama yang muncul dan digadang maju dalam pemilu gubernur atau pilgub mendatang seperti Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, atau mantan Wali Kota Semarang. Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Muhammad Yusuf Kudlori, Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Diko Ganinduto, Bupati Kendal, dan Taj Yassin, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sementara nama Raffi Ahmad juga muncul mempresentasikan calon non-kader yang potensial. Menurut Dekan Visip Universitas Diponegoro Teguh Yuwono, Diko Ganinduto dan Raffi Ahmad berpotensi merebut hati pemilih di Jateng apabila maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada 2024. Dia tak memungkiri Raffi yang kerap dijuluki Sultan Andara itu belum memiliki kinerja politik yang bagus karena tidak memiliki pengalaman di dunia politik. Namun dia menilai Diko selama menjadi Bupati Kendal sudah menunjukkan kinerja yang baik. Teguh pun menyarankan Raffi yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dapat diusung oleh partai berlambang burung Garuda Emas itu.
Setelah itu, Gerindra dapat berkoalisi dengan Golkar untuk mencalonkan Diko Raffi pada Pilkada Jateng. Hal ini kata dia akan menjadi kekuatan menghadapi lawan politik yang kuat, seperti mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi. Kalau Raffi bisa merayu Gerindra dan diusung Gerindra, kemudian berkoalisi dengan Golkar yang mengusung Diko, wah ini menarik begitu, ujar Teguh. Pakar politik ini menilai peta politik Jateng akan menarik karena menjadi pemasok pemimpin mulai dari Presiden Joko Widodo dari kota Solo, Wakil Presiden terpilih dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, hingga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep. Saya kira Jawa Tengah ini sumber tokoh-tokoh nasional yang sangat potensi untuk mengisi peta kepemimpinan nasional kita, tutur Teguh. Dapat Raffi tentu tidak bakalan mudah meraih dukungan untuk maju begitu saja dalam Pilkada Jawa Tengah. Hal tersebut mengingat Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono juga digadang-gadang jadi bakal salah satu cagup. Sudaryono dianggap punya segudang pengalaman di bidang politik dan bisnis. Kami berkomitmen dan menyatakan sikap untuk mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Sudaryono sebagai calon gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029, kata Ketua PD Gembira Jateng Nur Rois. Itu tadi adalah tantangan internal yang secara politis harus ditaklukkan dulu oleh Sultan Andara. Hal berikutnya andai Raffi terpilih adalah tantangan eksternal. Raffi dan pasangannya akan menghadapi kandidat lain terutama paslon dari PDIP. Gubernur Jateng boleh dibilang bakal berlangsung ketat, mengingat ini merupakan pertaruhan dari PDIP yang selama ini berkuasa di sana dengan kandidat-kandidat lain. Taruhlah Diko dan Raffi maju berkat usungan Partai Golkar dan Gerindra, maka bila kandidat PDIP kalah dalam Pilgub nanti, hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Megawati. Karena dalam sejarah Pilkada maupun Pileg, dominasi PDIP belum terkalahkan. Pasca Capres usungan mereka kalah telak dari Capres andalan Golkar dan Gerindra pada Pilpres lalu. Namun yang menarik pada Pilkada kali ini, PDIP dan Jokowi ditengarai telah pecah kongsi. Artinya dukungan Jokowi di Pilgub Jateng bisa saja mempengaruhi suara calon dari PDIP. Raffi boleh jadi akan melakukan lobi ke Jokowi melalui si bungsu Kaesang Pangarep yang diketahui merupakan komisaris di Rans Entertainment yang adalah perusahaan milik Raffi Ahmad. Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap berjuang untuk mengusung Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudlori sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Dengan konstelasi politik yang ada, gimana nih menurut kamu peluang Raffi Ahmad maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah dan memenangkan Pilgub 2024? Dalam salah satu video yang diposting di sosmednya, Bupati Kendal Diko Ganinduto semakin memperkuat dengan bakal maju ke Pilkada Jawa Tengah bersama Raffi Ahmad. Diko memberikan pujian kepada suami Nagita Slavina itu yang menurutnya adalah sosok yang sangat inspiratif dan patut menjadi panutan banyak orang. Di mata Diko Ganinduto banyak sifat positif Raffi Ahmad yang membuatnya sangat suka dan yakin untuk menjadikan pasangan di pemilihan kepala daerah itu. Selain usianya masih muda, Raffi Ahmad juga merupakan pengusaha sukses yang mau mendukung UMKM hingga berdampak pada kemajuan ekonomi di daerah. Diko Ganinduto juga mengatakan bahwa ia dan Raffi Ahmad siap maju. Dalam hal ini diduga akan maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Menanggapi dugaan Raffi Ahmad bakal maju ke Pilkada Jawa Tengah, netizen memberikan pendapat beragam. Kebanyakan netizen kurang setuju karena melihat Raffi Ahmad sudah mapan dengan pekerjaannya saat ini, sehingga tidak perlu lagi terjun ke dunia politik. Di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan mengapa Raffi Ahmad berniat maju ke Pilkada Jawa Tengah, padahal ia berasal dari Jawa Barat. Salah satu warganet yang mengaku sebagai fans Rans tidak setuju jika Raffi masuk ke dunia politik. Seorang netizen yang mengaku sebagai warga Jawa Tengah juga mengungkapkan agar Raffi menahan diri untuk maju dalam Pilgub Jateng. Nah, ini luar biasa nih, Mas Raffi ini harus jadi panutan. Entrepreneur sukses, memberikan manfaat untuk banyak pelaku UMKM, memajukan daerah, dan sangat inovatif. Maju kita, Mas. Mas Diko ini yang lebih muda, lebih kreatif, panutan kita semua. Gas! Bismillah. Jika Raffi Ahmad benar-benar maju dalam percaturan politik praktis, maka ia akan menyusul jejak sejumlah selebritis yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai pejabat daerah, seperti Dede Yusuf dan Deddy Miswar. Bila menang, Raffi juga akan menambah deretan anak muda yang menjadi pimpinan pejabat daerah. Raffi dan Diko juga merupakan fenomena baru di dalam kontestasi Pilgub Jateng.
Sebab selama ini tokoh muda hingga kalangan artis melakukan pencalonan di Jawa Tengah sebagai anggota dewan, baik itu untuk DPRD hingga DPR RI.